Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya dan teman-teman saya akan mewawancarai peternak domba dorper di peternak Assalam. Kira-kira Kang, berapa jumlah ekor semuanya di kandang ini? Indukan. Kalau untuk saat ini di kandang ini tuh kalau khusus indukannya ada 30 ekor indukan aja. Kalau indukan ya kalau indukan ada 30 ekor. Terus kalau ras domba yang dipelihara di sini teh jenis apa gitu? Kita crossing dorper. Jadi dorper dan cross dorper. Jadi cross dorpernya silangan antara domba Garut dan domba dorper. Jadi jantannya dorper, betinanya Garut. Ini Kang, kalau keistimewaannya domba dorper itu apa sih Kang? Nah, kalau domba dorper itu dia kan termasuk kelas pedaging murni ya. Nah, dia itu bisa kenaikan bobot badannya itu dengan pakan yang sama dibandingkan domba lokal. Dengan dia domba lokal itu kan 110 sampai 165 gram per hari. Kalau si dorper ini dia bisa 200 sampai 250 gram per hari. Nah, jadi dengan usia yang sama tapi dia bisa menghasilkan bobot yang berbeda. Jadi kita bisa mencapai 36 kilo, 30 sampai 36 kilo itu di usia 6 bulan. Gitu. Pak, jadi di sini teh berapa umur rata-ratanya per induknya? Kalau untuk indukan kita ada dua ya. Jadi ada indukan laktasi 1 darah sama laktasi 2 atau 3. Nah, jadi kalau untuk usianya, kalau darah kita mulai kawin di usia 12 bulan minimal, maksimal 15 bulan. Jadi kalau jadi jangan terlalu muda, jangan terlalu tua. Kalau untuk yang laktasi ya paling rata-rata 2 tahun 3 tahun lah di sini yang 30 ekor itu. Nah, usia 3 tahun itu dia lahiran. Nah, kita jual dalam kondisi bunting ke peternak lain tuh gitu. Berapa lama jarak beranaknya setiap induknya? Setiap induk itu pokoknya kita targetnya itu 2 tahun itu 3 kali. Nah, jadi kita jadi kalau misalkan diilustrasikan ya, kalau kita ngawinkan mereka di bulan Januari, nah kita masa periode kawin itu 2 bulan, terus masa hamil itu 5 bulan, 7 bulan. Nah, dia menyusui kita usia 40 hari anakan itu 40 sampai 2 bulan, 40 hari lah ya. Kita sudah coba kawinkan lagi. Jadi kita targetnya 2 tahun 3 kali lahiran. Gitu. Karena kan kita kan lamun 2 bulan, kalau 2 bulan masa kawin kan belum tentu dia langsung hamil dan belum tentu juga dia nunggu 2 bulan. Jadi ada yang 1 bulan udah bunting, nah 40 hari udah bunting gitu. Jadi pokoknya targetnya 2 tahun 3 kali aja lahiran. Apakah di sini ada indukan yang pernah di stok ya? Di stok ya itu adalah persalinan yang menghambat. Nah, sering ada beberapa ada gitu. Jadi di stok paling ya itu mah kalau apa ya namanya tuh. Jadi kalau yang di stok itu paling rata-rata yang mati, yang anaknya mati di dalam gitu. Nah, jadi kita udah susah juga. Selebihnya ya udah lahiran normal aja. Rata-rata yang itu aja. Kalau yang tuh anaknya yang gede, kegedean. Kalau yang susah itu gimana? Dibantu aja lahirannya. Kalau yang dorper ini nih, nah dia agak susah tuh, paling dibantu aja, misalnya kadang ditarik atau apa. Tapi rata-rata mah alhamdulillah lah, paling itu 10% lah, tidak semuanya, tidak banyak lah gitu. Karena kita jaga, makanya kita ketika lagi bunting pakan maksudnya kita kurangnya, jadi full hijauan aja masa mereka kawin mah gitu, dari kawin sampai dia bunting. Kalau rata-rata anakan berhenti menyatu atau nyusut?
Kalau kita sapih di usia 2 bulan. Berhenti. Berhenti enggak, cuman kita paksa kan karena kita paksa berhenti aja, sisanya kita kasih komoran makanan yang bagus aja. Karena kan si induknya udah mulai kawin lagi tuh usia 2 bulan anaknya. Jadi ini mungkin selanjutnya ya Pak, Iya. untuk siklus estrusnya itu biasanya teratur apa tidak ya? Kalau asal jangan telat sapi, insya Allah teratur. Jadi misalnya gini, kalau yang darah kita kan 12 bulan nih. Nah kita lihat dari 12, ketika dia sudah mencapai usia 12 bulan, kita lihat nih dia birahinya. Nah kalau birahi misalkan di tanggal 2 di bulan itu, nah kalau kita kelewat, nah nanti kita birahinya di 15 atau 17 hari ke depan. Nah itu untuk yang darah. Kalau biar aman, kalau yang laktasi, kalau yang sudah lahiran nih, nah kita pokoknya maksimal sapi itu biar cepat bunting lagi itu maksimal di usia 2 bulan si anak. Jadi anak 2 bulan tuh minimal dia udah disatuin lagi dengan jantan induknya. Mungkin untuk selanjutnya ya, untuk kondisi ambingnya itu bagaimana Pak? Kondisi ambing ketika menyusui. Menyusui. Kalau kondisi ambing alhamdulillah normal ya, rata kiri kanan. Bahkan susu sebenarnya gini kan, kalau yang lain itu kan kadang usia sapi itu kan 3-4 bulan. Ya. Nah, karena kan sayang susunya gitu kan. Tapi kalau kita kan ngejar target bunting kembali ya target anaknya biar banyak. Jadi walaupun susunya masih bagus, nah kita sapi aja. Nanti si anak nanti kita ganti dengan pakan yang nutrisinya cukup buat si anak. Tapi itu gak ada, kalau di sapi terlalu cepat gak ada kelainan ntar ke 2 bulan itu nggak terlalu cepat. Orang lain 40 hari itu udah cukup sebetulnya. Makanya kita nutrisi si anaknya nanti setelah sapi harus bagus, harus memenuhi 3B lah kalau di sini, makan bergizi, berimbang dan beragam. Gitu. Makasih. Untuk data apa saja yang dicatat di sini Pak? Data yang dicatat itu adalah kawin, masuk kawin, data lahiran, sama bobot lahir sama bobot sapi. Rata-rata itu sih yang rutin itulah, yang selebihnya. Oh sama obat cacing, obat sampai vitamin. Masuk obat cacing tanggal berapa, dia masuk vitamin tanggal berapa. Itu aja sih yang dicatat. Nah penjualan pembelian gitu. Untuk apakah recordingnya dilakukan manual atau digital Pak? Manual. Kita pakai buku harian aja, buku jurnal aja, belum berdigital.